Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100 dan 101 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang peringatan Allah kepada umat Islam supaya berhati-hati, berwaspada terhadap orang-orang Yahudi atau orang-orang yang diberi Alkitab, ahli kitab, karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan dan mereka juga berusaha dengan sengaja untuk menyesatkan umat Islam, untuk menyesatkan orang-orang beriman. Nah, ayat ini lebih khusus adalah peringatan Allah kepada orang-orang beriman, bukan hanya orang-orang beriman pada masa Rasulullah saja, tetapi juga orang-orang beriman sampai masa sekarang ini, hinggalah ke hari kiamat. Karena ayat-ayat Al-Quran diturunkan adalah untuk seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Nah, kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah sudah sangat jelas sekali. Apabila ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang peringatannya kepada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang pula peringatan Allah kepada orang-orang beriman. Nah, bermakna kaitannya adalah sama-sama peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja peringatan Allah kepada orang-orang Yahudi adalah dengan menerangkan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan berupa kesesatan adalah perbuatan yang hina, yang tercela. Kemudian perbuatan mereka yang menyesatkan orang-orang beriman lebih tercela lagi. Nah, itu peringatan Allah kepada mereka bahwasanya kalau mereka tetap juga melakukannya, maka mereka pasti akan menanggung akibatnya. Nah, itu peringatan Allah kepada musuh Islam. Nah, sekarang peringatan Allah pula kepada umat Islam adalah berhati-hati dengan orang yang sesat dan orang-orang yang menyesatkan itu. Karena apabila kamu tidak berhati-hati, maka akan mengembalikan kamu, mereka itu akan mengembalikan kamu kepada kekafiran. Kamu akan dikeluarkan dari kelompok orang-orang beriman, kemudian kamu menjadi orang-orang kafir. Dan itu adalah kerugian. Dan itu adalah malapetaka, dan itu adalah kegagalan di dalam hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Kemudian Allah juga dalam peringatannya menerangkan bahwasanya
apabila mau berpegang teguh kepada agama Allah, maka insya Allah usaha musuh Islam untuk menyesatkan itu akan gagal, akan sia-sia, tidak akan berhasil. Usaha mereka tidak akan berhasil, karena apabila berpegang teguh kepada agama Allah itu ia adalah sebagai kekuatan, dalam waktu yang sama dia adalah sebagai bekal dan juga benteng. Bekal untuk menghadapi mereka, benteng dari serangan mereka, kekuatan untuk mengokohkan lagi sehingga tetap berada di jalan yang lurus. Jadi ayat ini masih lagi berhubung kait atau berhubungan dengan sangat erat sekali dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Maka kita lihat ayat demi ayat di dalam Al-Quran, ia adalah seperti mata rantai yang antara satu dengan yang lainnya terikat kuat, tak bisa dipisahkan, sehingga tidak nampak ayat-ayat Al-Quran itu mana pangkalnya, mana ujungnya, tak nampak, karena dia seperti satu kesatuan. Ini disebut juga sebagai al-wihdah. Al-wihdah maknanya adalah penyatuan antara satu ayat dengan yang lainnya, sehingga sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka ada satu ilmu dari ilmu Al-Quran, namanya ilmu munasabatul ayat, yaitu kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat ini dengan ayat yang sesudahnya. Selalu kita sebut ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa sebab? Sebab yang sebelumnya telah kita pelajari, tetapi tidak pernah kita sebut ayat ini dengan ayat sesudahnya. Apa sebab? Sebab yang sesudahnya belum kita pelajari. Kalau disebut juga, maka kita tak tahu, maka kuranglah bermanfaat bagi diri kita. Maka kita sebut yang sudah lalu, karena yang sudah lalu telah kita pelajari, sehingga apabila kita ingat kembali apa yang telah diterangkan sebelum ini, kemudian kita bahas pula ayat ini, maka kita lihat memang sangat erat sekali antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi ayat ini menerangkan tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam supaya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh musuh Islam. Karena ada kalanya umat Islam itu lalai, sehingga apa yang dikatakan oleh musuh Islam itu pula yang diikuti. A kata musuh Islam, A pula katanya. Kata musuh Islam, pula katanya. Nah, akhirnya dia sebagai burung beo. Apa burung beo ini? Burung yang mengikut-ikut saja. Apa kata orang, itu pula kata dia. Akhirnya seperti yang diisyaratkan oleh hadis Nabi, sehingga apabila pergi ke lubang biawak pun, ia pun juga akan turut sekali. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka Allah peringatkan umat Islam dengan tegas, dengan keras, melalui dua ayat yang kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u, jika kamu mengikuti atau jika kamu mentaati, fariqan, sebahagian, minalladzina utul kitab, dari orang-orang yang diberi Alkitab. Maksudnya siapa? Kalau dibawa kepada sebab turun ayat yang telah kita terangkan sebelum ini, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Yaruddukum, mereka itu akan mengembalikan kamu, ba'da imanikum, setelah kamu beriman,
kafirin, kepada kekafiran. Wa kaifa takfurun, dan bagaimana kamu menjadi kafir, wa antum, padahal kamu, tutla alaikum, dibacakan kepadamu ayatullah, ayat-ayat Allah, wa fikum, dan di tengah-tengah kamu rasuluh, ada rasulnya, wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya, masa sungguhnya ia telah diberi petunjuk, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini terjemahan ini namanya terjemahan harfiah, yaitu terjemahan kata per kata. Dan terjemahan ini apabila diterjemahkan sekaligus, nah ada kalanya penterjemah itu dia menyusunnya sedemikian rupa. Jadi ada yang diangkat ke depan disesuaikan dengan susunan yang terdapat dalam bahasa kita. Kita ulang sekali lagi dari awal. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka itu mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Dan bagaimana kamu menjadi kafir padahal kamu telah dibacakan, padahal kamu dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, Rasulnya. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, insya-Allah. Setelah terjemahan, kita akan pindah ke tafsir ayat. Tafsir ringkasnya telah kita terangkan tadi, bahwasanya ayat ini menerangkan tentang peringatan Allah kepada umat Islam, supaya berhati-hati terhadap penyesatan yang dilakukan oleh musuh mereka, khususnya lagi adalah orang-orang Yahudi sampai hari ini. Karena orang Yahudi yang dahulu adalah juga orang Yahudi sekarang dalam tabiat, dalam sifat, dan tidak berubah sampailah ke akhir zaman. Yang pertama kali ingin kita sampaikan dari tafsiran ini adalah apabila sebelum ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Yahudi, Allah memperingatkan mereka tidak langsung. Allah memperingatkan mereka dengan memerintahkan Rasulnya, supaya Rasulnya itu yang memperingatkan orang-orang Yahudi. Ini dapat kita lihat dalam ayat sebelum ini ada perkataan kul di pangkal ayat. Kul ya ahlal kitab. Allah tidak langsung mengatakan ya ahlal kitab. Ada perkataan kul. Kul maknanya perintah Allah kepada Rasulullah. Seakan-akan Allah tidak mau bercakap langsung dengan ahli kitab. Maka Allah perintahkan Rasulnya supaya Rasulnya itu yang menyampaikan kepada ahli kitab. Apa sebab? Sebab memang mereka tidak layak sebagai orang-orang yang Allah bercakap langsung dengannya, karena kedudukan mereka yang hina. Mereka berada dalam kesesatan. Bahkan lebih hina lagi, mereka menyesatkan hamba-hamba Allah yang beriman. Sementara dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata kul. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tidak ada perkataan kul di pangkal ayat. Maka para ulama tafsir ketika melihat, mengapa dalam ayat sebelum ini ada kul, ayat ini tak ada kul, itu pun dijadikan sebagai perhatian untuk ditafsirkan. Maka kalau menjadi ahli tafsir mesti jeli, mesti teliti. Kalau tidak jeli, tidak teliti, jadi pendengar tafsir sajalah. Karena mesti pandai untuk menyingkap segala rahasia dari firman-firman Allah dari seluruh segi, dari seluruh aspek.
Karena yang berfirman ini adalah Allah. Apabila Allah berfirman, dalam setiap perkara pasti ada rahasia di sebaliknya, pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka para ulama tafsir menyebutkan karena ayat ini tidak mulai dengan perkataan kul, bermakna seakan-akan Allah berbicara langsung dengan umat Islam, dengan orang-orang beriman ketika memperingatkan mereka. Apa sebab? Sebab kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Maka tak perlu perantara lagi melalui Rasulullah. Langsung saja. Sama juga dengan kita. Ada kalanya kita tak mau berjumpa dengan orang lain, maka kita suruh pembantu kita atau pegawai kita yang untuk menyampaikan kepadanya. Tapi kalau ada orang yang agung mulia, kita ingin sendiri menyampaikan kepadanya. Begitu juga lah ayat ini. Maka kita ini adalah orang-orang yang layak untuk bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ nampaklah ketinggian kedudukan orang-orang yang beriman. Maka pelihara keimanan. Jangan sampai keimanan itu berkurang-berkurang, sebab iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam bulan Ramadan bertambah, habis Ramadan berkurang. Masuk ke majelis ilmu bertambah, pulang ke rumah berkurang lagi, pergi ke tanah suci bertambah, pulang ke tanah air berkurang lagi. Nah, jangan sampai, karena di keimanan itulah kedudukan kita akan menjadi mulia. Semakin beriman semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Yang bertakwa itu adalah yang membuktikan keimanan. Wahai orang-orang beriman, tidak ada kata kul di pangkal ayat, bermakna Allah bercakap langsung, seakan-akan Allah bercakap langsung. Tapi bukannya Allah bercakap langsung dengan orang beriman, karena ayat ini turun melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Rasulullah dan disampaikan kepada kita. Tetapi Allah ingin menerangkan bahwasanya dengan tidak menggunakan perkataan kul di pangkal ayat, sebenarnya telah nampaklah kedudukan orang-orang beriman. Kemudian Allah memanggil orang-orang beriman dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebelum ini wahai ahli kitab. Kita sudah tahu mengapa Allah menyebut ahli kitab, tidak kita ulang lagi. Sekarang pula wahai orang-orang beriman. Mengapa Allah menyebut iman, wahai orang-orang beriman? Mengapa Allah tidak menyebut wahai umat Islam? Mengapa Allah menyebut wahai orang beriman? Dengan menggunakan perkataan iman ketika menyebut orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, mudah-mudahan bangkitlah semangat orang beriman itu. Apabila bangkit semangat orang beriman ketika diseru oleh Allah dengan yang paling berharga pada dirinya. Yang paling berharga pada diri kita adalah iman. Wahai orang-orang beriman. Kita kalau disebut yang paling berharga pada diri kita, suka kita, senang kita, bangkit semangat kita, semangat keimanan kita. Sama juga seseorang umpamanya dipanggil dengan yang berharga padanya. Apa yang berharga padanya? Profesor doktor umpamanya. Maka dipanggillah dia, wahai bapak profesor doktor. Senanglah orang yang mendengar itu. Tapi itu perkara dunia. Ini kaitannya adalah dengan kemuliaan di sisi Allah. Wahai orang-orang beriman. Nah, kalau betul kamu wahai orang-orang beriman adalah sebagai orang-orang beriman, maka dengarkan peringatanku ini. Apabila memang betul-betul beriman, jangan kamu mengikuti apa yang diperintahkan oleh musuhmu, karena mereka itu akan mengembalikanmu kepada kekafiran. Maka dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, bermakna setelahnya ada kewajiban yang mesti dilaksanakan. Maka biasanya ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu menerangkan tentang kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban berpuasa.
Seakan-akan Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, kalau memang iya kamu sebagai orang beriman, buktikanlah keimananmu itu dengan menjalankan kewajiban yang kuterangkan setelah ini. Nah, kewajiban kita adalah tidak mengikuti kehendak musuh dalam keadaan bagaimanapun, apapun resikonya. Wah, itu kewajiban itu. Jangan sampai keimanan ini berkaitan dengan akhirat. Jangan sampai menjual akhirat hanya karena kepentingan dunia. Karena ingin dapat bantuan dari musuh, kemudian menjual akhirat. Karena negara kita ini perlu bantuan ini. Tapi bantuan dari musuh. Bantuan dari musuh itu pula ada ikat-ikatannya, ada syarat-syaratnya pula. Dan syarat-syaratnya itu adalah diantaranya adalah menjauhlah dari nilai agama. Maka kita tidak mau menjual akhirat hanya karena dunia. Wahai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Jika, nah kata jika pula ini. Kalau disebut kata jika, bermakna ini kaitannya dengan suatu keadaan. Apabila pada suatu keadaan kamu mengikuti orang-orang yang diberi Alkitab, maka kamu akan dikembalikan kepada kekafiran. Jika bermakna menerangkan tentang satu keadaan. Padahal sebenarnya dalam ayat ini Allah sebenarnya melarang umat Islam untuk tidak mengikuti musuh Islam. Sebenarnya ayat ini adalah la tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Jangan kamu mengikuti. Sebenarnya ada kata jangan sebenarnya, tapi Allah tidak menggunakan kata jangan. Allah menggunakan kata in. Apa maknanya ini? Jika. Apa maknanya ini? Maknanya adalah kalau orang-orang beriman itu betul-betul beriman, maka iman mereka itu akan menghalang mereka untuk mengikuti musuh. Atau dengan perkataan lain, hanya orang yang tidak beriman saja yang mengikuti musuh. Terang sekali, bagaikan bulan purnama. Kalau tak nampak juga bulan purnama lagi, maka bukan mata yang di kepala itu yang buta, tetapi mata yang di hati. Jika bermakna dengan kata jika ini, nampaklah peran iman atau fungsi iman atau kedudukan iman. Rupanya iman itulah yang menghalang kita dari tidak mengikuti musuh. Tanpa iman pasti akan mengikuti musuh. Maka musuh Islam itu pandai dijauhkannya kita dari membuktikan keimanan melalui hiburan, melalui olahraga, melalui film, melalui lucu-melucu dan lain sebagainya. Tahu lucu-melucu? Lawak-lawak 7 mata, 9 mata, entah berapa mata lagi. Akhirnya tidak naik keimanan, tidak bertambah keimanan, berkurang keimanan, apalagi perkataan yang porno, yang lucah, apalagi bertentangan dengan agama, dengan akhlak mulia, maka terus merosot keimanan, melemah keimanan, mungkin tercabut keimanan. Nah, dengan demikian mudahlah bagi musuh untuk menyesatkan. Maka nampak di sini ada pedoman yang kita dapatkan. Oh, rupanya iman ini adalah yang mesti terus dijaga. Karena itulah yang akan menghalang kita dari mengikuti kehendak musuh. In tuti'u, jika kamu mengikuti. Sebenarnya makna tuti'u di sini bukan mengikuti, sebenarnya maknanya mentaati. Karena kata tuti'u dari kata ta'a, maknanya adalah taat. Ini juga dipakaikan kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah.
Kalau disebut kata taat, bermakna kaitannya di sana ada perintah, diikuti, taat. Di sana ada larangan, dijauhi, taat. Maka ketika digunakan kata taat, jangan kamu mentaati. Tapi kata mentaati ini kalau dibawa ke dalam bahasa kita, maka maknanya adalah sesuatu yang baik, karena kita pakaikan kata taat ini kepada Allah, kepada Rasulullah, atau kepada orang tua, taat kepada orang tua. Maka dalam terjemahan digantilah, dia tidak menggunakan kata taat, tapi menggunakan kata mengikuti. Tetapi mesti difahami dalam bahasa asalnya, bahasa Arab. Kalau disebut kata taat, bermakna di sana ada perintah, di sana ada larangan. Berarti musuh Islam itu, dia ada kalanya memerintah kita, ada kalanya melarang kita. Maka pasti kalau namanya musuh Islam, musuh Allah, musuh kebenaran, maka pasti perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah. Maka pasti larangannya itu bertentangan dengan larangan Allah. Maka kalau mengikuti musuh Allah, bermakna pasti membelakangi Allah. Maka pasti tidak lagi beriman kepada Allah, tetapi kafir kepada Allah. Itu penggunaan kata tuti'u. Jika kamu mengikuti fariqan minal ladzina utul kitab, fariqan, sebahagian. Allah tidak menyebut jika kamu mengikuti orang-orang yang diberi Alkitab, tidak. Tapi Allah menyebut jika kamu mengikuti sebahagian. Bermakna tidak semua orang yang diberi Alkitab itu mendengki kita. Ada di antara mereka yang tidak mengganggu kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara ini. Allah tidak mau mengeneralisir, mengumumkan, menyatakan dengan umum, tidak. Menyatakan dengan general, tidak. Dengan cara menyeluruh, tidak. Allah mengatakan sebahagian mereka yang menyesatkan kita itu. Tapi mana yang lebih ramai? Yang menyesatkan kita, yang berusaha, bersengaja menyesatkan kita, atau yang berdiam diri, yang tidak mengganggu kita? Nanti akan disebutkan bahwasanya yang bersengaja, berusaha menyesatkan kita, jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang berdiam diri. Maka ramai di antara umat Islam yang telah dibengkokkan cara berfikirnya. Ini kata dibengkokkan dalam ayat sebelum ini sudah disebutkan, karena dicuci otaknya oleh musuh Islam ketika belajar di tempat mereka. Hanya karena yang tidak mengganggu itu kemudian dikatakan mereka itu semua baik lah, tak ada masalah apalah. Mereka pula yang mengeneralisir bahwasanya mereka itu tidaklah orang-orang yang mengganggu kita, mereka itu orang-orang yang beribadah, tidak ada kaitan dengan kita. Maka janganlah tuduh mereka, janganlah fitnah mereka, janganlah hina mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebahagian dari mereka itu adalah orang-orang yang dengki. Kalau disebut dengki, bermakna tidak suka umat Islam itu tetap dalam agama Islam, tidak suka umat Islam itu dalam keimanan, tidak suka umat Islam itu berada di atas jalan yang lurus. Jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, dalam ayat ini pula Allah menyebut orang-orang yang diberi Alkitab. Sebelum ini Allah menerangkan tentang mereka ini dengan kata ahli kitab. Ada beda antara ahli kitab dengan utu kitab. Padahal yang dimaksudkan sama sebenarnya. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan pula perkataan yang agak berbeda. Meskipun yang dituju adalah sama, yang dimaksudkan adalah sama. Utul kitab, yang diberi Alkitab. Maka ulama tafsir pun menjelaskan maknanya di sini ketika Allah menggunakan kata utu Alkitab, yaitu berbeda dengan sebelumnya ahli kitab. Kalau disebut utu kitab, bermakna mereka ini yang berusaha menyesatkan umat Islam ini
adalah mereka yang bersengaja. Ada kata bersengaja. Jadi kata bersengaja itu muncul dari kata utu alkitab. Dari mana muncul kata bersengaja ini? Sebab apabila mereka itu adalah orang yang diberi alkitab, bermakna kitab ada pada mereka, dan mereka tahu kandungan kitab tersebut, mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran melalui kitab yang mereka terima karena mereka diberi alkitab. Kemudian mereka menyesatkan juga, bermakna ketika menyesatkan, sementara mereka sudah punya pengetahuan, bermakna ketika menyesatkan, mereka menyesatkan dengan kesengajaan. Kalau menyesatkan dengan kesengajaan, bermakna ia adalah kedengkian, bermakna kita berhadapan dengan orang-orang yang dengki. Susah menghadapi orang dengki ini, karena orang dengki ini di muka kita dia tersenyum, tapi di belakang kita rupanya mencibir. Orang yang dengki ini nampak dia kawan, tapi rupanya lawan. Maka mereka ini biasanya, kalaupun mereka dari kalangan umat Islam, mereka ini adalah disebut orang-orang munafik. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan, jangan kamu mengikuti orang-orang yang munafik, karena mereka ini memendam kekufuran. Maka kebanyakan ahlu kitab di Madinah, mereka ini menjadi munafik dengan memeluk Islam. Ketika di Mekah tak ada orang-orang munafik, karena umat Islam lemah sedikit. Untuk apa memeluk Islam dan menjadi munafik? Tetapi ketika di Madinah umat Islam sudah kuat, maka ahli kitab itu memeluk Islam, tetapi sebenarnya mereka memendam kekufuran. Ini dia musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, menggunting, tapi menggunting dalam lipatan. Tak nampak guntingnya, sudah koyak-koyak baju kita dibuatnya. Nampak seperti ayam, rupanya musang berbulu ayam. Mengapa musang itu berbulu ayam? Karena ingin menerkam anak ayam. Ada tujuannya. Dan mereka itu menyusup seperti tadi, seperti kejadian sebelum ini, menyusup ke tengah umat Islam, menyusup ke pengajian, menyusup juga dia, pakai songkok juga dia, panjang juga janggutnya, dan seterusnya. Tapi jangan berburuk sangka pula si fulan itu orangnya itu, jangan. Siapa orang itu, serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang tersebut, ada di sepanjang masa. Maka berhati-hati. Bagaimana caranya supaya terpelihara diri dari penyesatan orang tersebut? Iman yang ada dalam dada mesti dijaga. Kalau tidak, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka mengembalikan kamu. Kata mengembalikan, yaruddukum, mengembalikan kamu. Kata yaruddu di sini mengembalikan, bermakna apabila dahulu kamu dalam keadaan kafir, karena Rasulullah belum datang lagi, Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, belum lagi menyampaikan kebenaran, mereka belum lagi memeluk Islam. Kemudian dengan kedatangan Rasulullah, kemudian mereka memeluk Islam, mereka mengikuti kebenaran. Nah, apabila kamu mengikuti kehendak mereka, perintah mereka, maka kamu akan kembali kepada kekufuran sebelum keadaan kamu akan kembali kepada keadaan sebelum memeluk Islam. Maka gagallah kamu dalam menjalani hidup. Karena hidup kita sebenarnya ini adalah untuk tetap beriman. Nanti kita akan sampaikan ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, janganlah kita mati melainkan kita beragama Islam. Jadi apabila
mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, maka mereka itu akan mengembalikan kita. Tapi kalau tidak mengikuti, maka mereka tidak akan berhasil mengembalikan kita setelah kita beriman kepada kekafiran. Perkataan setelah kita beriman, ba'da imanikum, perkataan ini adalah berupa penekanan. Jangan sampai ini terjadi. Sudah beriman kemudian kembali kepada kekafiran, ini adalah malapetaka besar. Malapetaka ini lebih dahsyat daripada malapetaka yang berlaku ke atas tubuh kita. Umpamanya kecelakaan, kemudian patah tulang umpamanya, atau terpotong kaki umpamanya, malapetaka juga. Kemudian kebakaran rumah kita, hangus harta benda kita, malapetaka juga. Tetapi malapetaka ke atas lenyapnya iman, terangkatnya iman sehingga kembali kepada kekufuran, itu adalah malapetaka yang besar. Sebab kalau berkaitan dengan jasad kita, harta kita, itu hanya sebatas di dunia ini saja, sementara sifatnya. Tetapi kalau kaitannya dengan iman, malapetaka itu memanjang dan kita akan menanggung akibatnya di hari akhirat, hari pembalasan yang tidak ada ujungnya. Maka menjadi lebih berhati-hati. Maka Allah berikan penekanan ba'da imanikum. Sebenarnya kalau disebutkan yaruddukum kafirin, sudah cukup sempurna penjelasan. Tetapi Allah tekankan lagi supaya penjelasan itu diperhatikan. Maka Allah tambahkan yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hebat ayat Al-Quran ini menunjuki kita, membimbing kita untuk memastikan kita supaya betul-betul mendapatkan peringatan, sehingga terjaga dan terpelihara dari musuh yang mendengki. Ayat berikutnya Allah berfirman, wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kamu menjadi kafir. Dan bagaimana, ini bentuk pertanyaan. Tujuannya bukan untuk dijawab. Apabila kita bertanya, boleh jadi kita minta jawaban. Mengapa kita bertanya? Sebab kita tak tahu, maka kita bertanya. Mudah-mudahan dengan jawaban yang diberi itu kita menjadi tahu. Tapi ketika Allah bertanya dalam Al-Quran, jangan pula difahami Allah itu bertanya untuk mengetahui jawaban. Tidak, Allah itu maha tahu. Allah tak perlukan jawaban dari kita. Maka seluruh bentuk pertanyaan dalam Al-Quran bukan untuk minta jawaban. Lalu untuk apa? Di dalam ayat ini adalah untuk menerangkan buruknya perbuatan apabila terjadi orang-orang beriman itu kembali kepada kekufuran. Bagaimana kamu menjadi kafir? Alangkah buruknya perbuatan kamu kalau kamu kembali kafir. Atau Allah mengingkari, maka istifham ini menjadi istifham ingkari. Allah mengingkari, tidak bisa diterima oleh akal yang sehat apabila seorang yang telah beriman kemudian dia kafir. Apalagi ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan, kemudian Rasulullah pula berada di tengah-tengah orang-orang beriman. Kalau dibawa kepada kejadian masa lalu yang menjadi sebab turun ayat sebelum ini, Aus dan Khazraj yang hampir saja kembali kepada kekufuran akan berperang sesama mereka, hanya disebabkan karena mengikuti kehendak orang-orang Yahudi supaya mereka berperang kembali. Masih ingat cerita sebelum ini? Nah, padahal ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, padahal Rasulullah masih lagi ada bersama dengan mereka. Maka peringatan Rasulullah, wahai umat Islam, Allah diperingatkan Allah, apakah kamu akan kembali ke zaman jahiliyah sementara aku masih lagi ada bersama denganmu? Bagaimanalah kalau nanti aku tak lagi bersama denganmu? Kita lihatlah sekarang ni, ketika Rasulullah tak lagi bersama dengan kita, berkelahi, bergaduh, berselisih.
seperti kita saja sekarang ini, sebenarnya tidak juga menjadi alasan. Meskipun Rasulullah tidak ada bersama kita, tetapi hadis Rasulullah ada bersama kita, sunnah Rasulullah ada bersama kita, dan itu sudah cukup untuk membuat kita tidak tersesat. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Ku tinggalkan kepadamu dua perkara, dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya jika kamu berpegang kepada keduanya. Yang dua itu adalah kitabullah dan sunnah nabinya. Maka ada ayat-ayat Al-Quran, firman Allah, ada hadis-hadis Nabi, sunnah Rasulullah, kemudian masih juga kembali kepada kekufuran. Ini memang tak dapat diterima. Kaifa, bagaimana kamu bisa kembali kepada kekufuran sementara ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadamu dan Rasulullah ada di tengahmu? Maka kata mengapa di sini atau bagaimana bisa terjadi ini menerangkan tentang tak bisa diterima. Kalau terjadi juga, ini betul-betul perbuatan yang buruk dan tercela sekali. Maka musuh Islam, dia tak mampu untuk mengembalikan orang-orang yang berilmu ini kepada kekafiran. Pernah tidak dengar ulama telah murtad? Tak pernah kita dengar. Yang mengaku ustadz murtad, itu adalah mengaku saja ustadz. Tapi yang banyak keluar dari agama Islam itu bukanlah dari kalangan orang berilmu. Maka mereka pergi ke pesisir, ke kampung-kampung di pedalaman sana, orang-orang miskin, orang-orang yang jauh dari pengajian, yang tak berilmu, mereka itu yang menjadi sasaran untuk dimurtadkan, dikeluarkan dari Islam. Tapi orang berilmu tidak mampu mereka untuk melakukannya. Bahkan ada perdebatan antara orang yang berilmu dari kalangan umat Islam dengan pendeta, dengan padri, dengan rahib dari kalangan agama lain, tapi berakhir dengan pendeta itu memeluk Islam. Bukan kalangan biasa, kalangan yang berilmu dari mereka memeluk Islam. Apa sebab? Sebab nampak yang benar itu benar, dan nampak yang batil itu batil. Maka apabila ada ayat-ayat Allah dibacakan, ada pula hadis-hadis Rasulullah yang kita dapatkan, itu sudah cukup untuk membentengi kita dari penyesatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang ingin mengembalikan kita kepada kekufuran. Maka pandai mereka hari ini. Andaikan mereka tidak dapat memurtadkan kita, mengeluarkan kita dari agama Islam, mereka coba untuk menargetkan umat Islam itu tidak mengamalkan agama Islam. Bagaimana caranya? Supaya tak mengaji antara maghrib dengan isya, maka dibuatlah acara-acara TV yang menarik, sehingga anak kita pun terduduklah di situ, sehingga tak ada lagi mengaji antara maghrib dan isya. Bukan hanya maghrib dan isya, setelah isya pun juga begitu. Akhirnya menjelang tidur bukan lagi membaca Al-Quran, bukan lagi pergi ke majlis ilmu, tidak, terduduk saja di kotak ajaib itu. Dan memang sangat menyedihkan, karena rupanya kita telah tertipu dan terpedaya oleh musuh yang pandai membungkus propaganda mereka itu, propaganda untuk menyesatkan kita dengan cara yang sangat indah sekali, menarik sekali, sehingga tanpa terasa rupanya kita telah tersesat jauh. Untuk kembali ke pangkal jalan sungguh berat sekali. Rusak saja TV itu satu hari sengsara sekali. Bahkan ada di antara kita pula menggantinya dari kecil ke besar, ke lebar. Dulu tebal, sekarang tipis saja lagi.
Tidak hanya jangkauan lokal, global, internasional, sehingga tak habis-habis. 24 jam habislah waktu dengan dunia yang ditonton itu. Lupalah akhirat yang menanti. Ini kenyataan pada hari ini. Akhirnya kita tidak lagi bersama dengan agama, tetapi kita malah telah meninggalkan agama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana penyelesaiannya? Penghujung ayat adalah penyelesaiannya. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Wa may ya'tasim, dan barang siapa yang berpegang teguh. Sebenarnya kata ya'tasim ini dari kata asama. Asama itu maknanya bukan berpegang teguh sebenarnya. Itu terjemahannya dalam bahasa kita. Makna asalnya dari sisi bahasa, asama itu maknanya menghalang. Itu makna asama, menghalang. Ada perkataan maksum. Oh, Nabi itu adalah maksum. Dari kata asama juga maksum. Mengapa Nabi itu disebut maksum? Sebab dihalang oleh Allah dari melakukan kesalahan. Maka maksum. Ada lagi perkataan asim. Asim maknanya yang menghalang. Dahulu Nabi Nuh meminta kepada anaknya supaya anaknya itu naik ke bahtera, ke kapal. Tapi apa kata anaknya? Tidak, wahai ayahanda, saya akan pergi ke puncak gunung. Puncak gunung itu tinggi. Ketinggian puncak gunung itu akan menghalangku dari banjir yang akan datang itu. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari bersama denganku, naik kapalku, naik kapal ini untuk selamat. Tapi kata anak, sa'awi ila jabali ya'simuni. Ada kata asama, ya'simu, ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke puncak gunung yang akan menghalangku dari air banjir itu. Kemudian dijawab oleh Nabi Nuh, la asima, asima, ya'tasim, kata yang sama, la asima, la asima al-yawma min amrillah. Tak ada siapa yang bisa menghalang dari ketetapan Allah pada hari ini. Jadi makna ya'tasim itu maknanya menghalang pada mana asalnya. Lalu bagaimana cara memahami ini? Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah? Maknanya barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maknanya barang siapa yang tetap menjalankan agama Allah, mengikuti petunjuk Allah, barang siapa yang tetap memelihara diri di dalam Islam, maka terhalanglah musuh Islam dalam menyesatkannya. Bermakna musuh Islam tidak akan mampu menyesatkannya, maka selamatlah ia dari penyesatan musuh. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka akan terhalanglah ia dari penyesatan musuh. Kalau sudah terhalang dari penyesatan musuh, bagaimana keadaannya sekarang? Faqad hudiya, maka sesungguhnya dia telah ditunjuki. Bermakna dia sekarang ini telah berada di atas petunjuk Allah, yang mana ia ditunjuki kepada ila siratim mustaqim, yaitu kepada jalan yang lurus. Apabila disebut jalan yang lurus, maka ia adalah agama Islam. Sebelum ini disebut jalan yang bengkok, itu yang diingini oleh musuh Islam, karena jalan yang bengkok itu adalah jalan yang berada di luar Islam. Jalan yang lurus yang menyampaikan ketujuan redha Allah dan surganya. Jalan yang bengkok menyesatkan sehingga pada akhirnya sampai ke murka Allah dan nerakanya. Ayat ini terang jelas. Tinggal lagi sekarang melalui dua ayat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan peringatan yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sana ada musuh yang senantiasa mengintai kita, mengepung kita. Jangan difahami kita ini berada di wilayah yang aman. Kita aman-aman saja di sini nih. Oh, jangan. Kita ini sedang dikepung sekarang ini. Kita ini sedang diintai. Lengah saja, lalai saja, musuh pun datang menyantap.
menyerang. Maka jangan lepaskan anak. Hati-hati dengan anak kita. Terlepas kita dalam menjaganya, memeliharanya, maka akan disantap nanti oleh serigala di luar sana. Maka ramai orang tua mengatakan, anak saya ini baik-baik saja Ustaz, di rumah baik, di luar rumah. Mengapa Ustaz, anak saya ini ketika kecil baik, sesudah dewasa mengapa dia berubah macam itu? Di sana ada musuh yang telah menyantapnya, yang telah membengkokkan berfikirnya. Maka mesti dijaga. Macam mana cara menjaganya? Itu ada pengajian pula. Pastikan anak itu berada di tempat yang aman, aman dari serangan musuh. Kalau lembaga pendidikan, pastikan lembaga pendidikan anak itu adalah lembaga pendidikan yang menjaga iman anak. Kalau dapat lembaga pendidikan itu menguatkan iman anak, kemudian menerangkan kepada anak tentang dirinya dan tentang musuhnya, sehingga satu ketika nanti ketika ia sudah dewasa sampai ke usia matangnya, dia mampu membawa dirinya sendiri. Maka ayat ini merupakan peringatan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan peringatan hendaknya, dan mudah-mudahan pengajian kita ini akan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.